Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, saya harap kalian masih semangat belajar ya walaupun di rumah. Oke, kita lanjutin materi berikutnya yaitu tentang aturan sinus. Nah, kalau kemarin kan kita mencari unsur-unsur segitiga itu, tapi segitiganya berbentuk segitiga siku-siku ya, yang pakai kosami, terus sindemi ya kan, tandesa ya. Nah, ini gimana kalau segitiganya itu segitiga sembarang ya? Nah, kalau dia segitiga sembarang, saya ambillah seperti ini ya, segitiga ABC. Gimana Bu nyari untuk unsur-unsur segitiga yang belum diketahui? Nah, itu ada dua, yaitu aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, sekarang kita bahas yang tentang aturan sinus terlebih dahulu. Kalau aturan sinus, ingat ya, aturan sinus digunakan jika dua sisi dan dua sudut diketahui. Maksudnya, sudut dan sisi yang di hadapannya harus diketahui ya. Seperti ini rumusnya. A per sin A, namanya A sin A sudutnya kan. B per sin B, B sin B, C per sin C. Panjang sisi C per sin C, sudut C. Ingat ya, kalau aturan sinus itu digunakan kalau ada sisi dan sudut yang di hadapannya itu diketahui. Oke, biar lebih paham kita langsung ke contoh soal. Lihat. Tentukan panjang AC pada segitiga berikut. Berarti ini ya panjang AC. Sebelum kita ke panjang AC, saya misalkan ini kan sudut A. Berarti ini saya buat A kecil ya. Oke. Nah, kemudian ini sudut C, di depannya berarti C kecil. Kemudian ini B, berarti di sini B kecil. Biar enak ya. Nah, kalau gitu yang mau kita cari panjang siapa? Panjang AC. Panjang AC berarti bisa kita misalkan si B. Ini yang mau dicari. Nah, kita pakai aturan sinus. Inilah saya bilang digunakan dua sisi dua sudut. Ya enggak? Dua sisi dua sudut kan? Yang mana? Sisi AC sama sudut B. Sisi BC sama sudut si A. Oke, kita mulai ya. A per sin A sama dengan A sin A. Ini yang diketahui kan? Sisi sudut. Kemudian yang mau dicari yang mana? B per sin B. Oke, kita ganti. A itu siapa? A panjang BC per sin A, sudut yang di hadapannya. B itu siapa? AC. Kita ganti. AC per sin B. Sin B-nya berapa? 60 ya. Berarti sini kita buat dulu sin B. Nah, kita ganti angkanya, Nak. BC berapa? 3 per sin A. Berarti kita ganti sudut A-nya. Sudut A berapa? 45 derajat. Ingat ya, kamu udah hafal sudut istimewa. AC itu yang mau dicari. Kita tulis tetap AC. Per sin B. B sudutnya berapa? 60. Berarti sin 60. Oke, kita ganti ya. 3 per sin 45 derajat itu setengah akar 2 sama dengan AC tetap ditulis. Sin B itu setengah akar 3. Coba lihat, ruas kanan ada setengah, ruas kiri ada setengah. Bisa kita sederhanakan. Habis ya. Oke, kalau gitu sekarang kita kali silang. Berarti 3 pasangannya akar 3. 3 akar 3 jadinya kan. 3 kali akar 3, 3 akar 3. Kemudian si akar 2 sama si AC. Kita mau cari AC. Berarti AC sama dengan 3 akar 3 per akar 2. Udah sederhana? Belum, Bu. Berarti harus kita apain? Rasionalkan. Lihat bentuk penyebutnya. Akar 2 dikali akar 2. Kita rasionalkan. AC sama dengan 3. Akar 3 dikali akar 2, akar 6. Ingat yang kemarin, akar 2 dikali akar 2 kan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Jadi kalau di dalam akarnya ini angkanya sama, berarti akarnya bisa hilang. Tinggal apa? Tinggal 2. Inilah dia hasilnya. Oke, lebih paham ya? Ingat, aturan sinus digunakan untuk dua sisi dan dua sudut. Seperti ini contohnya. Nah, kita lanjut untuk yang soal kedua. Nah, gimana nih soal yang kedua? Oke, lihat. Soal yang kedua, ini kan ada dua segitiga, tapi dijadiin satu segitiga. Gambarnya kan satu segitiga, tapi sebenarnya dia ada dua segitiga. Nah, dua segitiganya ini bisa kita pisah. Oke.
Lihat ada siku-sikunya. Berarti kita pisah dulu ya. Kita segitiga yang pertama yang mana? A, B, C. Itu segitiga yang pertama. Segitiga yang kedua A, B, D, ya. Kan dijadikan satu. Nah, untuk segitiga yang pertama saya buat sini. Saya mau tinjau segitiga ABC dulu ya. A tetap siku-sikunya di B, ini C. Karena yang dicari apa? Panjang DC atau panjang si X ya. Nah, oke. A, B, C. Kemudian apa yang udah diketahui di sini 45 derajat ya. Nah, ini kan 90. Kalau untuk mencari sudut A gimana? Kan jumlah segitiga 180 ya. Berarti 180 dikurang 90 derajat tambah 45 derajat. Berarti sudut A-nya 180 dikurang 90 tambah 45 berapa? 135. Sudut A sama dengan 45 derajat. Oke, udah diketahui 45 derajat. Kenapa kita butuh si sudut A? Karena ini kan sisi di hadapannya si sudut A. Nah, sebelumnya kan ini udah bisa diganti segitiga. Kalau untuk mencari DC itu berarti gini kan. DC kan misalkan X. X sama dengan DC. Sama dengan si sisi panjang BC dikurang BD. Jadi kalau untuk dapat DC ini sisi BC dikurang sisi yang sikit kan, dapatlah ini. Sisi BC dikurang sisi BD gitu ya. Makanya segitiganya dibagi dua. Nah, segitiga yang pertama segitiga ABC. Oke. Karena udah dapat semua sudutnya. Nah, ada nggak lagi yang diketahui? Oh ya, panjang AC. Panjang AC-nya itu 5 akar 2. Sudah? Nah, kalau gitu berarti di sini 5 akar 2. Apa yang perlu kita cari? Panjang si BC. Karena apa? X itu BC dikurang BD. Nah, kalau gitu kita pakai aturan sinus. Nah, aturan sinusnya apa? Lihat, ini kita misalkan si A, yang ini kita misalkan si C, berarti yang 5 akar 2 ini kita misalkan si B. Kalau gitu rumus yang kita gunakan A sin A sama dengan B sin B. A tadi siapa? Panjang BC per sin A-nya berapa? Sin 45. B itu apa tadi? B 5 akar 2 kan? 5 akar 2 itu si AC. Ganti aja 5 akar 2. Sin B. Sudut B berapa? 90 derajat. Nah, BC yang mau kita cari. Sin 45 berapa, Nak? Setengah akar 2. 5 akar 2 sin 90 1. Oke. Nah, sekarang kita kali silang ya. Kita kali silang, kalau 1 dikali BC tetap BC. Berarti setengah akar 2 ya kan? Setengah akar 2 kali 5 akar 2. Ingat, akar 2 dikali akar 2 hasilnya berapa, Nak? 2 ya kan? Kan udah habis. Setengah dikali 5 berarti 5 per 2. Lihat, ada 2, berarti bisa hilang. Tinggal panjangnya 5. Oke. Nah, udah dapat BC. Berarti kita butuh siapa lagi? Butuh si BD. Kalau gitu kita tinjau satu segitiga lagi. Nah, segitiga yang mana? Kalau tadi segitiga ABC, sudutnya C, berarti satu lagi apa? Segitiga ABD. Kita gambar ya, saya gambar di sini. A tetap siku-sikunya di B, di sini D. Nah, kalau situ 60. Kan udah tahu kamu ya nyari sudut A-nya kayak gini kan? Kalau gini 90 60. Berarti di sini sisanya berapa supaya 180? Sisanya 30 derajat, ya kan? 30 60. Itu ya. Nah, kalau gitu kita misalkan di sini A, kita misalkan di sini B, di sini si D. Kita butuh siapa? Butuh si BD. BD itu diwakili sama siapa? Si A. Berarti kita pakai lagi ya. A sin A sama dengan, kemudian B-nya yang udah diketahui ya. B-nya 5 akar 2 berarti B sin B. A-nya siapa? A-nya si BD. Sin A-nya sin 30. Oke. B-nya tetap 5 akar 2 per. Nah, per sin B. Sin B-nya berapa? Sin 90. BD tetap kita tulis. Sin 30 berapa, Nak? Setengah. Iya benar. 5 akar 2 sin 91. Sekarang kita kali silang.
1 kawannya si BD ya kan? 1 kawannya si BD berarti BD. Kemudian setengah dikali 5 akar 2. Oke. Nah, kemudian BD sama dengan, kita kalikan, berapa hasilnya? 5/2 akar 2. Oke, udah dapet. Kemudian kita tinggal masukkan ke sini. X sama dengan apa? BC dikurang BD. BC-nya berapa, Nak? 5. BD-nya berapa? 5/2 akar 2. Oke, selesai. Bu, kenapa selesai sampai sini? Karena satu bentuk akar, satu nggak bentuk akar. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Karena kan penjumlahan sama pengurangan dia tuh harus sejenis. Oke, itulah sekian untuk aturan sinus. Jadi udah bisa lah ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.